Halo teman Dorkar Vlog, Assalamualaikum. Apa kabar? Sehat-sehat ya. Gue hari ini udah nyampe di Exit TOS dan hari ini kita akan menjemput si Jimny biru. Ya alhamdulillah udah selesai kata Herky. Dan gue tadi barusan naik motor dulu karena ya gue yang akan langsung bawa balik sambil mau nyoba ngerasain gimana nih sekarang nih kondisinya. Ya emang sebenarnya kemarin itu ya dibilang banyak banget, sebenarnya juga enggak yang disehatin, dikerjain, karena sisanya alhamdulillah aman. Ya paling setidaknya sih gue mau ngerasain dulu yang paling utama buat si jendelanya nih. Oke, jadi buat jendelanya alhamdulillah udah aman, yang kanan dan juga yang kiri. Sebentar, gue kayak ngelepas helm dulu kali ya enaknya. Belum ngelepas helm. Oke, ntar gue ngelepas helm dulu. Ya, sip. Ya oke, nih Herky udah di sini. Herky juga sekarang aktif dengan GoPro-nya. Kita tos dulu dong. Yoi. Gimana Ki? Gimana Ki? Jadi vlogger Ki. Apa ya, ngedit video ya? Nggak apa-apa. Kan mengamalkan ilmu dan pengalaman. Betul. Insya Allah pengalamannya Mas JJ, ilmunya Mas JJ. Insya Allah pahalanya banyak Ki. Amin. Ya Ki, aman Ki, jadi Ki? Aman sih. Udah ganti CDI kemarin kan? CDI udah. Visco udah ganti. Terus apa lagi? Oke. CDI udah ganti. Pakai steker Ki ya? Steker. CDI-nya steker. Terus ini Visco fan. Oke. Udah ganti Visco. Ini teman-teman juga banyak nanya kemarin ya, Visco-nya pakai punya apa? Dari Caribbean ya. Dari Caribbean, Visco-nya. Terus ini si beltnya juga udah diganti baru. Ganti baru nih. Oke, Ini termostat. udah mulai keropos kemarin ininya rumahnya ini. Si rumahnya ini ya. Jadi Oke. ganti baru juga, termostatnya juga ganti. Mountingnya ganti. Oke, mounting baru. Tiga-tiganya baru mountingnya. Oke, semuanya ya. Sama yang transmisi juga. Oke. Terus ini sih benerin bocor-bocor dikit aja. Kemarin bagian sana ya. Udah rembes-rembes. Oke. Oil masih aman ya Ki ya? Aman. Oil, kabel busi. Terus timing bell ganti ya? Timing bell ganti. Set ya, kalau ganti timing belt sama tensionernya. Sekalian tensionernya ya? Soalnya suka macet tensionernya. Iya, penyakitnya situ ya biasa ya, macet tensionernya di dalam sini teman-teman. Terus kalau karbu sih kemarin nge-servis ya Ki ya? Servis aja, ngecek ininya, pelampungnya udah. Cek pelampungnya. Terus filter ya? Oke. Buat udah. rem gimana Ki? Rem kemarin ada yang macet sedikit nih, yang depan kanan. Yang depan kanan. Pistonnya udah mulai berjerawat ya, bilangnya kayak bocor-bocor korosi gitu. Oke. Jadi ganti piston, ganti repair kitnya juga. Oke. Udah habis itu. Yang kanan depan ya. Oke. Jadi teman-teman, kalau buat remnya ini satu hal yang kemarin juga baru ketahuannya belakangan. Kerasanya tuh suka ngerem sedikit ya di bagian kanan, nahan. Jadi biasanya kalau misalnya kayak gitu, ciri-cirinya mobilnya narik gitu ya. Narik ke kanan sih. Narik ke kanan gitu, karena yang sebelah kanannya dia yang tahan. Itu dia tadi kata Herky, diganti untuk piston sama dibeliin repair kitnya ya Ki ya. Iya. Oke, buat rem kanan depan. Kalau masternya sih aman ya. Master kan aman ya. Oke. Nah ini sebenarnya tadi udah gue cobain nih Ki. Nah, gue nyobain yang kiri. Kita susah kan? Kita cobain yang kiri. Bismillah. Enak. Nah sekarang baru enak. Pakai satu jari bisa. Jadi kemarin itu si karetnya Ki ya? Iya, karet channelnya. Karet channelnya ya? Dia kalau ini kan kayak ada kainnya nih dalamnya. Yang kemarin yang lama tuh kayaknya ada di belakang deh itu tuh J. Oke. Di belakang tuh dia modelnya karet doang. Jadi mungkin kalau lama nggak dibuka jadi lengket banget. Kemarin habis gua kasih silikon spray. Terus begitu udah lancar nih, gue diemin berapa hari,
lengket lagi. Lengket lagi. Oh iya. Dari si karet si got ini, karet channel. Emang bagian ini teman-teman satu-satunya yang emang belum diganti kemarin pas gua ngambil mobil ini, jadi ya tinggal satu pair itu. Tapi sekarang udah enak. Ini deh, nih ganti karet channelnya. Ini yang model yang bludru gitu ya Ki ya. Kalau yang kayak gini emang lebih awet dan lebih cespleng gitu ya. Lebih lancar. Oke. Sip. Oke, kita lihat lagi bagian lain. Ini pertama untuk klasternya ya, speedometer dan kawan-kawannya ini. Ini kemarin dibersihin ya Ki ya? Bongkar, dibersihin, dipoles, ganti bohlamnya ya. Oh iya, ini sebelumnya si bohlamnya ini teman-teman kalau lagi malam gitu dia udah nyala, bagian yang tengah sini nggak terlalu ini ya Ki ya. Terus orange juga nggak nyala kan, ketutupan debu. Oh iya. Oke, kita nanti ngelihat pas malam nih. Tapi nggak lo bikin jadi indigo yang biru-biru gitu kayak anak coba aja, itu ada tahun 2000-an. Tapi anak-anak zaman sekarang tuh masih pada itu nggak sih, yang anak-anak sedannya gitu, yang model speedometer? Kayaknya sih enggak juga. Udah enggak ya. Itu era-era 2000-an awal teman-teman. Iya. Jadi ininya full biru gitu atau full hijau ya Ki ya. Jadi itu kayaknya udah aksi banget ya. Udah ini banget. Bisa ganti-ganti warnanya kan. Oh iya, ada bisa ganti. Hijau, ada biru. Oh iya benar. Alhamdulillah ini masih aman ya. Enggak seperti itu. Oke, terus si ini ya persnelingnya Ki ya? Persneling. Tongkatnya ya? Tongkatnya kemarin ada yang aus dalamnya. Jadi kan emang busingnya seatingnya itu kita ganti baru karetnya. Oke. Cuma karena tongkatnya emang udah ada yang aus, jadi tetap masih nggak bisa gitu. Akhirnya kita kemarin dilas, ditambal gitu, terus dibentuk ulang. Dibentuk ulang lagi ya. Kalau sekarang kalau kemarin tuh ininya banyak banget ya mainnya ya. Udah masuk gigi pun masih bisa itu ya. Gitu. Iya. Nah sekarang mainnya setelahnya udah dikit pas lagi. Normal lah. Iya normal. Pas masuk gigi. Oke. Apalagi ya, lu nggak nambahin audio subwoofer gitu Ki? Tadinya pengen nambah minibar. Oh, cuma belum sempet jadi. Alhamdulillah belum sempet. Tapi ini kalau urusan audio udah cukup senang pakai speaker Bluetooth ya. Cuma nggak dibawa. Gue lupa bawa. Wah, bisa kesepian lu di jalan. Untung perjalanan pulangnya dekat. tapi nggak tahu macetnya. Enggak. Semoga nggak macet. Biasanya speaker Bluetooth udah cukup taruh sini teman-teman ya. Walaupun ini sebenarnya masih nyala ya. Ini sebenarnya masih nyala tapi tetap pakai speaker Bluetooth. Oke. Ya oke teman-teman, ini udah di hari berikutnya. Kemarin pas gue pulang dari Exitos udah cukup gelap juga. Akhirnya gue baru di hari ini untuk nyobain bener-bener mobilnya. Alhamdulillah udah berasa banget enaknya, segernya. Dari beberapa yang dikerjain itu kemarin ada pengerjaannya yang sifatnya udah SOP-nya ya. Jadi biasanya kalau gue lagi servis atau nyegerin mobil, terutama Jimny ya, bagian-bagian itu yang kayak hampir pasti gua ganti. Sebentar, kameranya agak mengseng sedikit ya. Jadi dari kemarin tuh gue ulangin sedikit lagi. Yang disehatin itu untuk kondisi ininya ya, pendinginannya, cooling sistemnya. Jadi radiator diservis, terus karet-karet atau selang radiatornya itu udah pasti gue ganti baru. Jadi gue nggak mau pusing lagi nanti tiba-tiba si selangnya pecah. Jadi atas bawah selang radiator itu udah diganti. Termostat karena sebelumnya juga kondisi udah nggak bagus, jadi udah diganti baru termasuk untuk rumahnya. Nah, gue pengen ngomongin dulu untuk temperatur teman-teman. Jadi untuk temperatur ini kalau di Jimny atau di Katana gitu, justru dia yang ideal temperatur bekerjanya kurang lebih di 1/4 lebih sedikit sampai menjelang ke setengah. Jadi kalau nggak dipakein termostat, dia bisa aja jatuh banget udah deket ke C. Mungkin kalau buat orang-orang yang belum terlalu tahu, ya mungkin dipikirnya, wah berarti ya semakin dingin semakin bagus dong, semakin adem ya semakin oke. Padahal nggak, kita harus mendapatkan suhu yang optimal supaya dia bekerjanya mesinnya, misalnya pembakarannya itu bisa
optimal juga. Jadi kayak teman-teman lihat, kalau udah pakai termostat, dia justru bisa lebih stabil, ada di 1/4 lebih sedikit. Tapi ya namanya ini mobil tua gitu, kalaupun dia masih ada main yang naik turunnya gitu teman-teman, itu nggak terlalu masalah selama dia nggak setengah lebih. Ya, kurang lebih gitu kalau untuk cooling system. Sekarang kalau bicarain untuk pengapiannya. Jadi untuk pengapian ya teman-teman, sekarang itu udah diganti jadi CDI. Gue juga pengen pakai CDI, soalnya CDI itu lebih free maintenance, jadi kita istilahnya nggak perlu pusing lagi ya urusan harus nyetel lagi, urusan kayak si platina gitu. Jadi ya udah, gue dapet pengapian yang lebih stabil dan free maintenance. Jadi ini sekarang juga enak teman-teman. Sebelumnya ya, gue masih suka ngerasain pengapiannya nggak stabil, jadi ada suara kayak dup dup gitu, atau kayak suara, intinya tuh si pengapiannya itu nggak rata gitu. Tapi kalau yang sekarang enak, gue berasa lebih padat juga, untuk pembakarannya juga bisa lebih sempurna karena itu dia pengapiannya dia bisa lebih konstan. Dicek semua coil segala macem, kabel busi aman semua. Jadi ya untuk pengapian itu dia yang gue diganti pakai CDI, dan gue pakai yang bukan orisinilnya ya, dan udah lebih dari cukup. Ya lanjutin lagi teman-teman. Tadi kalau untuk yang pendinginannya udah, untuk pengapian udah, berikutnya adalah untuk mounting. Mounting juga biasanya kalau kondisinya juga udah mulai agak kurang bagus, biasanya gua ganti teman-teman. Dan ini diganti semua mountingnya, baik yang untuk si engine maupun untuk yang transmisi. Jadi sekarang getarannya udah lebih minim ya. Tapi ya getaran urusan dari mesin ya, bukan dari kaki-kaki. Kalau dari kaki-kaki ini kan emang untuk per gitu belum dirubah teman-teman. Jadi ya itu dia. Kayak misalnya ini laut polisi tidur. Authentic Jimny masih cukup berasa. Ini Authentic Jimny lagi. Gue barusan pindah ke gigi 2 karena tanjakannya agak lumayan curam. Ini ngomong-ngomong, gue di sekitar rumah aja gue muter untuk nyobain mobilnya dulu. Dan so far sangat memuaskan. Makin terasa racing. Iya. Oke. Wah, gue mau heel to toe nggak nyampe kalau di Jimny. Jaraknya terlalu jauh. Oke. Kendaraannya cukup rame di sore ini. Gue pas banget baru pulang ini kantor. Jadi dari pagi udah gak sabar buat nyobain Jimny. Nah lanjut lagi teman-teman, yang berikutnya dirubah. Tadi sorry ada kelupaan untuk si Visco. Jadi kalau sebelumnya itu kan pakai fan biasa, sekarang udah pakai Visco. Teman-teman pada nanya Visco aja pakai punya apa? Visco-nya itu pakai punya Suzuki Caribbean ya. Pakai Jimny Caribbean karena dia udah model Visco. Visco itu kayak gimana? Jadi gue infoin lagi sekali lagi, kalau Visco itu dia modelnya di bagian tengahnya itu ada semacam perangkat khususnya itu yang dibilangnya Visco-nya itu, dimana dia di dalam itu ada oli ya, oli atau lebih kayak silikon sebenarnya. Kalau suhunya semakin panas, dia akan semakin mengeras, dan kalau semakin mengeras, maka si putaran bilahnya itu akan semakin sama dengan putaran dari pulinya ya, dari beltnya. Sementara kalau dia udah agak ademan, dia mengendor. Efeknya apa? Kalau kita pakai Visco, tenaga mesin itu sedikit lebih enteng lagi, karena beban Visco itu tidak sebesar beban si fan biasa. Itu dia makanya gue kalau kayak di Jimny gini yang 1000, kita kan bisa kayak ngeringainin kerja mesin tuh kan ini banget ya, bermanfaat banget, berasa banget. Jadi itu dia, kalau di Jimny gue prefer pakai Visco. Dan kenapa nggak pakai fan yang elektrik? Bisa juga, cuma tetap ada plus minus ya. Kalau fan elektrik dia bisa lebih ringan lagi kerja mesin teman-teman, tapi di satu sisi kita untuk kelistrikannya harus lebih diperhatiin lagi ya. Jadi harus lebih ada upgrade-nya lagi, kayak misalnya untuk alternatornya dia baiknya pakai ukuran lebih besar. Tapi kalau pakai Visco kayak gini, gue tetap bisa pakai alternator standarnya dari Jimny ini. Ya, jadi kurang lebih gitu teman-teman untuk pendinginannya, untuk pengapian, dan juga untuk si mounting-mountingnya ya. Paling tambahannya itu kayak nyegerin karburator ya, nyahatin lagi, ngecek pelampungnya segala macem, udah berasa lebih enak lagi. Nah, di luar dari itu semua, itu yang mungkin sifatnya lebih ke SOP, yang tambahannya di mobil gua itu yang
mesti disehatin atau dibenerin. Itu pertama kan ini dia untuk si tongkatnya, dia itu mainnya agak lebih banyak. Kalau sekarang enak udah lebih padat si ininya, shifternya. Terus habis gitu untuk si jendelanya teman-teman, jadi buat jendelanya baik yang kanan maupun yang sebelah kiri itu yang diganti adalah si channelnya ini, si gotnya, karetnya, pakein yang bludru. Jadi sekarang enak sih, udah enteng banget. Bahkan yang dari samping sini juga udah enak banget. Oke, itu dia. Sama satu lagi adalah kuncinya. Soalnya kunci yang di Jimny gua ini yang sebelah kanannya dia udah nggak mau nyeklek, tapi gua akhirnya prefer untuk sekalian ganti satu set sekaligus juga untuk yang belakang. Dan ini Jimny-nya sebelumnya itu dia ada central lock-nya. Gue pengen Jimny tetap konvensional, tetap nggak pusing sama urusan kayak gitu, jadi central lock-nya dimatiin ya. Jadi kembali manual lagi, baik yang kiri, kanan, belakang masih satu persatu dia nguncinya. Oke deh teman-teman, paling sekian dulu berarti. Jadi tahap yang untuk penyihatannya alhamdulillah udah semua ya, insya Allah udah semua. Jadi berikutnya setelah kita udah latihan fase yang untuk penyegaran ini, penyehatan ini, berikutnya baru kita akan masuk ke fase untuk modifikasi yang sifatnya itu gua anggap sudah layak untuk bisa off-road ringan. Jadi itu meliputi pasang gardan depan ya, dijadiin pakai 4, terus kita akan rombak suspensi dan ya yang berkaitan dengan hal tersebut. Ya setelah itu baru nanti gua akan modifikasi yang sifatnya untuk pribadi gua, apa yang gua inginin secara pribadi. Tapi yang jelas itu dia tahapannya. Dan terima kasih teman-teman yang sejauh ini udah nonton. Kalau kalian yang mungkin belum nonton rangkaian semua, nanti jangan lupa ditonton dari rangkaian serial video 4x4 paling merakyat ini. Oke, semoga bermanfaat untuk teman-teman semua. Waduh, sampai jatuh si kameranya. Dan oke, untuk terakhir ini gue pengen nyoba untuk agak sedikit kebut. Oke, bismillah. Yang paling enak dari Jimny adalah urusan ngebutnya. Oke, rem. Wah, remnya enak banget. Tanpa master rim pedal. Oke, balik sampai gigi 2. Tanjakan tinggi. Oke, enak banget, enteng banget. Gigi 4. Ini Pak Agirnya masih standar, tapi ya karena momentum aja sih, jadi nggak kedodoran. Ya, oke teman-teman, terima kasih sekali lagi yang udah nonton. Gua akan kembali pulang dan sehat-sehat buat kalian semua. Oke, dadah, assalamualaikum.